Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Bang Toyib di channel Petani Miliarder. Hari ini kita ada di kebun alpukat Panjalu dan pagi ini kita mau kasih tutorial tentang pemasangan mulsa di kebun kami. Nah, pagi ini Mas Andri dan Mang Yadi sedang bertugas memasang mulsa. Ada dua tim yang pagi ini sedang memasang mulsa di blok sini dan di blok ujung sana. Nah, ikuti tutorial cara pemasangan mulsanya. Jadi ini mulsa berapa meter, Mas? 90 apa 60 ini? 90, kemudian dibuka dan disobek sebagian ya? Disobek sebagian. Coba Mas buka dulu ini. Lihat di dalamnya. Nah, ini sebelumnya sudah dilakukan di dalamnya ada apa itu Mas? Pupuk NPK 1616, kemudian itu dolomit, kemudian pupuk majemuk, terus kemudian dikocor. Sudah dikocor ya? Nah, setelah itu pohon melakukan treatment, pengecetan dan penanganan pengerek batang, pengecekan. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemasangan mulsa. Dan di blok ini itu terasering secara bertahap sudah dilakukan. Nah, seperti ini. Tanaman-tanaman, hanya saja memang terasering ini tidak semuanya langsung selesai. Nah, kita lihat. Ujung tengah di bagian itu kemudian ditarik dan ini dikunci. Ini panjangnya berapa meter, Mas? Semeter lebih ya? Semeter setengahan. Kemudian ditarik sehingga itu di depan Kang Yadi itu tidak ada sobekan, tetapi di sini di Mas Andri ini ada sobekannya. Nah, seperti ini. Dikunci. Terus bambu yang digunakan sepanjang apa, Mas? Coba diperlihatkan. Itu 40 dengan ketebalan paling 1 cm ya. Nah, caranya seperti apa? Diperlihatkan Mas Andri. Nanti dulu. Nah, seperti itu. Ya, ditusuk, kemudian digulung. Nah, terus ditarik. Nah, dibentuk U langsung tancap ke tanah. Jadi berhadapan antara Mas Andri dengan Kang Yadi. Nah, sekarang di ujung sana itu Mas Andri. Kemudian di ujung sini, nah itu Kang Yadi. Nah, seperti ini. Jadi di ujung diselipin, kemudian tancap. Sangat mudah, ini Mas. Sangat mudah. Hanya butuh memang keterampilan atau kebiasaan. Ditusuk, terus kemudian digulung, nah terus kemudian ditekuk, ditarik, ditancapkan berlawanan. Andai kata tancapannya lepas, berarti kalian salah mengarahkannya. Nah, seperti ini, tarik dulu Kang Yadi ke sini. Nah, nancepnya ke sini ya. Nah, ya, betul seperti itu. Nah, ketika ada genangan itu nanti tinggal ditusuk sehingga air masuk. Selesai, hanya butuh waktu sekitar 3 menit dan ini langsung selesai. Sebenarnya ketika kita tidak buat tutorial, mereka bisa lebih cepat. Karena sambil kita buat tutorial, pekerjaan itu akhirnya jadi agak mundur. Nah, seperti ini. Ini ujung daun. Sehingga bawah
Target kita adalah sampai ke ujung daun. Lebih lebar lebih bagus. Jadi kurang lebih dari tiang pohon sampai ke pinggir itu ada sekitar 60-80 cm. 60-70 cm, sehingga diameter mulsa ini kurang lebih ada di sekitar 1,5 meter. Bisa dibentuk segi 4, bisa dibentuk bulat, itu terserah. Hanya saja ini kita bikin praktis. Nah, seperti ini. Kita ngikutin lebar kali panjang dari mulsa tadi. Sehingga yang dibutuhkan adalah mulsa ukuran 90 atau 60, kemudian dibuka jadi 2, terus disobek sebagian. Pertama itu ukurannya sekitar 1,5 meter, 1,2 sampai 1,5. Terus yang dibutuhkan yang kedua adalah bambu yang sudah diserut di panjang 40 cm, ketebalan sekitar 1 sentian, dan cari rata-rata bambu tali agar liat dan tidak mudah patah. Terus dibikin runcing ujung-ujungnya, dibuat 1, 2, 3, sana tengah 4, 5 ujung, 6, 7, 8, dan 9. Ini untuk kunci. Sehingga satu pohon itu membutuhkan 9 bambu sepanjang 40 cm tadi. Nah, pertanyaannya, terus nanti ketika kita ngocor bagaimana? Cukup lakukan pencoblosan dimanapun itu. Jadi sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah utara selatannya. Nah, itu bisa dilakukan pencoblosan ketika kita sedang melakukan pengocoran. Kemudian pemupukan bisa kita lakukan di bawah. Angkat salah satu ini bambunya angkat ujung, terus kita masukkan. Ujung sini angkat, kita masukkan. Kalau kita melakukan pemupukan padat. Hanya saja di kami ini semua pupuk, baik pupuk organik, pupuk kandang maupun pupuk sintetis, itu kita larutkan dalam bak air yang kita sebut bubur kohe. Sehingga pemupukan padat NPK, pemupukan primer maupun sekunder, itu semua kita lakukan dengan pola pengocoran. Nah, pengocoran yang kita lakukan ketika musim hujan, kita lakukan 1 bulan sekali. Ketika musim kemarau, kita lakukan 1 bulan 2 kali. Sehingga setiap melakukan pengocoran itu, yang terjadi adalah memberikan minum sekaligus makannya. Nah, nanti setelah ini semua selesai, baru kita buatkan irigasi yang permanen, sehingga pemupukan itu secara konstan terus-menerus mengalir ke pipa-pipa utama, kemudian pipa sekunder, yang akhirnya ada pipa tersier yang masuk ke pohon ini, sehingga nutrisi pupuk makro mikro itu semua bersamaan setiap saat ada di sini. Nah, memang di kebun kami ini irigasi tidak kita lakukan dari awal karena memang banyak kendala. Salah satunya adalah faktor pembuatan teras siring. Karena kalau kita pasang di awal pasti itu nanti bakal banyak pembongkaran lagi. Sehingga irigasi di awal ini kita gunakan kocor secara terus-menerus, dan kedepannya yang kita akan gunakan adalah irigasi tetes sistem rembes. Nah, seperti apa sistem irigasi yang kita kembangkan di kebun kita? Ikuti video kita selanjutnya.
Nah, itu tadi tutorial cara pemasangan mulsa yang kita kembangkan di kebun alpukat Panjalu. Mungkin berbeda dengan cara pemasangan di tempat kalian, karena memang setiap daerah itu memiliki pola, memiliki kebiasaan dan penyesuaian terhadap SDM masing-masing. Tujuan dari penggunaan pemasangan mulsa adalah agar perawatan terhadap tanaman itu tidak terganggu oleh gulma. Banyak terjadi hama penyakit seperti jamur, kemudian tungau, dan yang lainnya. Salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan tanaman yang kurang optimal, sehingga imunitas tanaman berkurang, sehingga mudah terserang penyakit. Untuk itu, salah satu langkah yang perlu kita lakukan adalah pemasangan mulsa dan penggunaan irigasi yang kontinu. Demikian tadi kami laporkan dari kebun alpukat Panjalu. Salam dari Bang Toyib, tetap semangat berkebun, optimis, berpikir positif, dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel kami. Biar kami tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.